开！ Hai para saudara kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye season kedua yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ningki dan Sangsang yang mengetahui jika Master Kisan telah mati akibat menolong mereka. Dan mereka pun dengan segera memberikan penghormatan terakhir kepada makam sang Master dengan berterima kasih sudah membantu mereka selama ini. Sementara di penjara bawah tanah, Liu menemui Sui dengan jurus teleportasinya. Dikarenakan Liu yang sudah menganggap Sui sebagai adiknya sendiri, ia pun sangat khawatir kepadanya dan akan membawa Sui untuk keluar dari penjara tersebut. Namun Sui menolak permintaan itu dikarenakan ia takut kerajaan Dahe miliknya akan diserang oleh kuil siling jika ia melarikan diri dari penjara ini. Dan dengan mengetahui jawaban itu, Liu pun dengan segera pergi dari sana. Sedangkan saat ini King menemui adiknya yang sedang terluka dengan memberikan obat kepadanya. Bahkan King pun mengetahui jika adiknya ini telah menyukai Ningki. Maka dari itu ia pun menasihati adiknya tersebut untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Ningki jika memang benar ia menyukainya. Di tempat lain, Pendeta Cahaya menanyakan kenapa Mei Chen ingin membantu Sui. Dan Mei Chen menjawab jika ia hanya merasa penasaran kepada Sui dan Bei Fei yang mati-matian untuk melindungi Ningki. Maka dari itu ia pun merasa jika Ningki adalah orang yang baik dan tidak seperti yang ia bayangkan. Sehingga saat ini ia pun akan mencari keberadaan Ningki untuk mencari tahu apakah Ningki orangnya baik atau tidak. Dan singkatnya keesokan paginya, pada akhirnya Xiao Su pun telah kembali ke kerajaan Tang dengan kondisi selamat. Ia pun langsung mendatangi rumah Ningki yang saat ini sudah tidak berpenghuni lagi. Kemudian ia pun teringat pertemuannya pertama kali dengan Ningki, dan di sanalah mereka berdua bersahabat satu sama lain. Kemudian Xiao Su pun memberikan perintah kepada Paman Luo untuk selalu merawat rumah tersebut agar suatu saat nanti Ningki yang kembali ke rumah itu masih seperti yang baru dan masih nyaman untuk ditempati. Sementara saat ini, Long Qing berada di kerajaan Xiaonu bersama sang putri Wuzu dengan menemui pemimpin di sana dan berniat untuk membunuhnya. Bahkan tidak hanya itu, ia pun akan mengambil kembali tata putri Wuzu yang seharusnya saat ini menjadi pemimpin di sana. Terlihat Long Qing menggunakan teknik mata abunya untuk mengambil semua kekuatan spiritual yang berada di tubuh pemimpin tersebut. Dia melakukan semua ini agar nantinya putri Wuzu bisa membantunya dengan memberikan semua pasukan kepadanya. Dan di sana ia pun mengatakan kepada para prajurit jika pemimpin kerajaan Xiaonu telah kembali dan itu merupakan putri Wuzu. Singkatnya beberapa tahun kemudian, Yang Lu mengatakan kepada Yulian jika ia ingin mencari Ningki dan Sangsang saat ini. Dikarenakan sudah lama mereka belum kembali pulang. Bahkan Liu pun belum berhasil menemukan keberadaan mereka sampai sekarang. Dan mendengar hal itu, Yulian pun membiarkan Yang Lu untuk mencari mereka saat itu juga. Dengan bersamaan, Junmo pun mengatakan kepada guru besar jika dirinya sangat khawatir dengan keadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Sang guru besar mengatakan jika mereka sedang berada di suatu tempat dan itu sangat sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Sementara saat ini Sangsang bermimpi bertemu dengan seorang perempuan. Di sana perempuan itu mengajaknya ke sebuah tempat yang sampai saat ini belum bisa dipastikan siapakah perempuan tersebut dan kenapa selalu masuk ke dalam mimpinya. Lalu Sangsang yang terbangun dari tidurnya menyadari jika persediaan airnya sudah menipis. Ia pun berniat keluar dari kereta dan mencoba mencari air di sana. Terlihat ia pun bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang duduk di sana dan dengan segera pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Namun kakek tua itu tiba-tiba memanggilnya dikarenakan ia menyadari jika Sangsang merupakan anak Raja Neraka dan ia pun tiba-tiba berusaha untuk membunuhnya.
Sementara Ningki yang terbangun dari tidurnya menyadari jika ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi kepada Sangsang, dan dengan cepat Ningki menembakkan anak panahnya dan tepat mengenai kakek tua tersebut. Dikarenakan serangan kakek tua itu, Sangsang pun kembali mengalami aura dingin di dalam tubuhnya, dan Ningki yang merasa panik dengan segera pergi dari sana untuk berusaha menghangatkan tubuh Sangsang. Sedangkan di tempat lain terlihat Liu menemui Qinian. Di sana ia melihat ukiran di sebuah makam pohon mas terkisan. Bahkan ia pun menyadari jika ukiran itu dibuat oleh Ningki sebagai tanda jika saat ini Ningki masih hidup. Dan Qinian mengatakan jika ukiran tersebut telah ada dari 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Liu berniat kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Ningki saat ini. Namun sebelum Liu pergi, ia pun mengambil anak panah milik Ningki yang berada di tangan Qinian. Di tempat lain, Qinian pun menemui biksu tua, dan biksu tua itu memberikan kompas emas kepadanya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan Ningki saat ini. Dikarenakan kompas tersebut berhubungan dengan papan catur yang dibawa oleh Ningki. Sementara saat ini Ningki dihadang oleh pasukan yang dimiliki oleh Qinian, dan mereka berniat untuk membunuh Sangsang di sana. Namun tiba-tiba Liu berhasil menemukan Ningki dan langsung membantunya untuk melawan mereka. Dan Ningki yang melihat kedatangan Liu ke sana, ia pun merasa sangatlah senang dikarenakan saat ini ia memang membutuhkan pertolongan dari seseorang. Mengetahui pasukannya telah gagal membunuh Sangsang, Qinian pun memberikan kompas emas kepada pasukannya dengan mengatakan jika hanya kompas itu yang bisa mengetahui keberadaan Ningki saat ini. Sementara saat itu, Liu yang sedang berusaha menggunakan semua kekuatannya agar aura dingin yang berada di tubuh Sangsang menghilang untuk sementara waktu, yang pada akhirnya Liu pun berhasil yang membuat Sangsang tersadar kembali. Kemudian setelah itu Liu pun menyadari kalau Qinian dan pasukannya telah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Dengan cepat ia pun meminta untuk segera membawa Sangsang ke kerajaan Yulun yang tak jauh dari sana. Dan Ningki harus menemukan sebuah kitab sutra yang berada di perpustakaan kuno agar Sangsang nantinya bisa berlatih ilmu Tian Qing yang berguna untuk mengurangi rasa sakit yang diderita olehnya. Singkatnya, Qinian yang bersama pasukannya berniat mengejar Ningki langsung dihadang oleh Liu. Qinian mengatakan jika ia akan menghadapi Liu dan menyuruh pasukannya untuk pergi mengejar Ningki. Terlihat Sangsang menyadari jika pasukan itu mengejar mereka melihat kompas emas yang terhubung dengan papan catur yang ia bawa saat ini. Ia pun mengatakan kepada Ningki selama papan catur itu masih berada di dekat mereka, maka pasukan yang dimiliki oleh Qinian akan selalu tahu posisi mereka saat ini. Lalu Sangsang berencana akan meninggalkan papan catur tersebut agar pasukan Qinian tidak dapat mengetahui keberadaan mereka lagi. Dan ternyata cara itu pun berhasil untuk mengelabui pasukan tersebut. Di tempat lain, penasihat kerajaan mengatakan kepada sang kaisar jika ia sangat keberatan dengan keputusan yang dipilih oleh sang kaisar. Ia pun menganggap jika sang kaisar tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut dikarenakan Sangsang merupakan anak Raja Neraka. Ia sangat mengkhawatirkan nasib kerajaan Tang dan ia tak ingin kerajaan Tang menjadi musuh seluruh dunia. Lalu sang kaisar pun menjawab jika keputusannya tidak bisa diganggu gugat, ia akan tetap melindungi Sangsang ataupun Ningki dikarenakan bagaimanapun juga mereka berdua merupakan rakyat kerajaan Tang. Terlihat Qinian mengajak Liu untuk melakukan pertarungan pikiran, namun tak disangka Liu dengan mudah keluar dari pertarungan tersebut dan berhasil mengalahkannya tanpa harus menyentuhnya sama sekali. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana meninggalkan Qinian. Di tempat lain, Putri Liu menemui Xiao Su dengan mengatakan jika Ningki dan Sangsang akan pergi ke kerajaan Yulun. Mendengar hal tersebut, Xiao Su merasa khawatir kepada Ningki dan Sangsang, sehingga ia memiliki niat untuk menyusul mereka berdua di kerajaan Yulun nantinya. Sementara saat ini Jenderal Kuil Siling mengatakan kepada Chumo jika Ningki dan Sangsang akan pergi ke kerajaan Yulun, sehingga Chumo pun memerintahkan pasukannya agar segera pergi ke kerajaan Yulun untuk membunuh mereka berdua di sana. Sedangkan King menemui Sui di penjara bawah tanah dengan mengatakan jika Ningki dan Sangsang berada di kerajaan Yulun.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika saat ini Kuil Siling dan beberapa kerajaan lainnya telah mengutus pasukan untuk pergi ke kerajaan Yulun untuk membunuh mereka di sana. Dikarenakan saat ini Ningki dan Sangsang sudah menjadi buronan dari berbagai pasukan kerajaan. Singkatnya, Ningki dan Sangsang berhasil tiba di kerajaan Yulun. Mereka pun secara sembunyi-sembunyi mencari tempat untuk beristirahat, dikarenakan mereka tak ingin ada orang yang lain menyadari kedatangan mereka. Terlihat mereka pun menemukan rumah kosong di sana dan berniat akan menempati rumah kosong tersebut. Di tempat lain, biksu tua yang menyadari Ningki dan Sangsang berada di kerajaan Yulun. Dengan cepat ia pun pergi dari sana dan berniat untuk menangkap mereka berdua. Sementara saat itu, Ningki keluar dari kediamannya dan ia juga berencana mencari sebuah kitab yang bernama Kitab Sutra seperti yang dikatakan oleh Liu sebelumnya. Namun sebelum Ningki pergi, ia pun menyegel rumah itu agar terlihat rumah itu kosong dan tidak berpenghuni. Terlihat Ningki menggunakan tutup kepala dan berusaha menyembunyikan identitasnya dari semua orang di sana. Yang ternyata pasukan dari Kuil Siling menyebarkan foto Sangsang yang dianggap anak Raja Neraka. Dan barang siapa yang menemukan Sangsang maka mereka akan mendapatkan hadiah. Setelah itu Ningki tak sengaja memasuki sebuah perpustakaan kitab kuno dan di sana ia menemukan sebuah kitab sutra yang sedang ia cari. Tanpa basa-basi ia pun mengambil kitab tersebut dan membawanya pergi dari sana. Dikarenakan menurutnya kitab sutra sangat berguna untuk Sangsang belajar ilmu Tian Qing agar bisa menekan aura dingin di dalam tubuh Sangsang. Dan di rumah mereka terlihat banyak sekali burung hitam yang selalu terbang di atas. Dimanapun Sangsang berada, burung hitam itu akan selalu mengikutinya. Saat ini Sangsang dengan rajin membaca kitab-kitab yang diberikan oleh mendiang Master Kisan. Dan hasilnya saat ini tubuhnya tidak kedinginan lagi yang membuat mereka menjadi senang. Namun tak lama kemudian, ternyata hal itu hanyalah sementara dan Sangsang kembali membeku akibat aura dingin yang berada di dalam tubuhnya. Di tempat lain, Mei Chen yang berada di perpustakaan kuno menyadari jika kitab sutra di ruangan tersebut telah hilang. Ia pun menggunakan kupu-kupu sihir miliknya agar bisa mengetahui siapakah yang telah mencuri kitab tersebut. Sementara saat ini Long Qing telah tiba di kerajaan Yulun, tempat tinggal Ningki dan Sangsang saat ini. Di sana ia juga tahu jika Mei Chen juga berada di kerajaan Yulun. Maka dari itu ia berniat menemui Mei Chen terlebih dahulu. Sedangkan saat ini Ningki telah menemukan dan memberikan kitab sutra yang telah ia curi sebelumnya dan menyuruh Sangsang untuk membaca kitab tersebut. Namun di saat Sangsang membukanya, tiba-tiba kupu-kupu sihir milik Mei Chen sudah berada di sana. Sangsang yang tidak menyadari hal tersebut justru mengejar kupu-kupu itu dan mengajak Ningki untuk berjalan-jalan keluar. Namun dari belakang Mei Chen sudah berada di sana dan mengetahui siapakah yang mencuri kitab sutra tersebut. Singkatnya ketika Mei Chen kembali ke rumahnya, ia tak menyangka bisa bertemu kembali dengan Long Qing dan ia merasa terkejut akan kehadiran Long Qing di sana yang langsung menanyakan keberadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Namun Mei Chen justru tidak ingin menjawab dan memilih untuk diam. Dikarenakan Mei Chen tahu jika Long Qing akan membunuh Ningki dan Sangsang, maka dari itu ia pun meminta kepada Long Qing untuk tidak membunuh mereka berdua di kerajaannya. Dikarenakan ia tak ingin ada pertumpahan darah di kerajaan Yulun, sehingga Long Qing pun pergi dari sana. Di malam harinya, terlihat Ningki memukul pohon di sana dikarenakan ia merasa kesal kepada burung hitam di sana yang selalu terbang di atas rumahnya. Namun tetap saja apa yang ia lakukan, burung-burung di sana tetap tidak ingin pergi, malah justru semakin banyak. Keesokan paginya terlihat prajurit Kuil Siling telah tiba di kerajaan Yulun dan akan mencari keberadaan Sangsang di sana. Dengan bersamaan Qinian yang merupakan murid dari biksu tua ini membawa pasukannya datang ke kerajaan Yulun dan mencari keberadaan Sangsang saat ini. Lalu kedua kelompok tersebut tak sengaja saling bertemu dan menyampaikan maksud dari mereka masing-masing, yang pada akhirnya karena mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mencari Sangsang, kedua kelompok itu pun akan saling membantu untuk mencari keberadaan Ningki dan Sangsang. Namun dari kejauhan terlihat ada seorang pendeta dari Kuil Cahaya yang melihat mereka semua. Dikarenakan para pendeta Kuil Cahaya sangat tidak setuju jika Sangsang dibunuh oleh Kuil Siling. Dikarenakan bagaimanapun juga Sangsang merupakan penerus Kuil Cahaya mereka.
Sementara saat ini Ningki yang keluar dari rumahnya melihat banyak sekali poster buronan wajah mereka, dan ia pun menyadari jika pasukan kuil siling telah tiba di sana. Sehingga mereka pun dengan segera mengemasi barang-barang mereka untuk meninggalkan rumah tersebut. Kemudian saat itu Jenderal Istana Siling sedang menyebarkan pasukannya untuk mencari keberadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Dengan bersamaan Qinian melihat banyak sekali burung hitam yang terbang di langit yang seperti menuju ke suatu tempat. Qinian pun menyadari akan hal tersebut dan ia pun dengan cepat mengikuti arah perginya burung itu. Dan benar saja, mereka pun berhasil menemukan rumah dari Ningki dan Sangsang. Tanpa berpikir panjang mereka pun langsung memeriksa rumah itu. Akan tetapi mereka tetap saja tidak menemukan anak Raja Neraka di sana. Mereka pun menjadi kesal melihat rumah itu sudah kosong. Yang ternyata Ningki dan Sangsang yang akan kabur langsung disadari oleh seseorang di sana. Orang itu pun membunyikan lonceng sebagai tanda posisi dari anak Raja Neraka. Warga yang menyadari itu pun langsung berbondong-bondong berusaha menangkap anak Raja Neraka, dan kejar-kejaran pun terjadi di sana. Terlihat Ningki dan Sangsang berhasil dikepung oleh warga di sana, sehingga Ningki pun merasa sangat bingung dan tak bisa melakukan apapun. Yang pada akhirnya ia memilih melarikan diri dari mereka dan bersembunyi di rumah salah satu warga di sana. Namun ternyata ia pun bertemu dengan pasukan kuil siling yang berusaha menangkapnya, sehingga Ningki pun harus mengalahkan mereka semua. Dengan bersamaan terlihat biksu tua tiba-tiba di kerajaan Yulan dan berniat akan menangkap anak Raja Neraka tersebut. Ningki dan Sangsang yang merasa kewalahan langsung memasuki kediaman dari tetua Kuni, dan dengan mudah mereka melewati segel tersebut dengan menggunakan payungnya. Yang ternyata tak ada orang yang bisa melewati segel itu kecuali hanya Ningki dan Sangsang. Namun tetua Kuni yang mengetahui kedatangan Ningki tanpa basa-basi langsung menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Ningki berhasil mengalahkannya dan menjadikannya sebagai sandera agar Ningki dan Sangsang bisa keluar dari kerajaan tersebut. Namun tanpa Ningki sadari jika segel yang berada di luar telah terbuka. Sementara tetua Kuni yang berhasil membuka ikatan di tangannya dan langsung menyerang Ningki. Akan tetapi tetua Kuni tetap saja tidak bisa mengalahkan Ningki. Terlihat pasukan kuil siling berusaha membunuh Sangsang, sehingga Ningki pun berusaha melindungi Sangsang. Namun di saat melawan mereka, tiba-tiba dari kejauhan terlihat biksu tua berniat membunuh Sangsang, dan melihat kedatangannya, seketika semua orang di sana tunduk hormat kepadanya. Kemudian biksu tua mengatakan jika dirinya tak bisa tinggal diam melihat kedatangan dari anak Raja Neraka. Kemudian biksu tua itu mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Ningki dan Sangsang. Mereka yang terkena serangan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa dan mengira saat ini mereka akan mati. Namun tiba-tiba Liu datang ke sana dan berusaha menyelamatkan mereka. Kemudian Liu mengatakan kepada biksu tua tersebut jika guru besar memintanya untuk menjemput Ningki dan Sangsang kembali ke hutan perguruan. Namun di sini biksu tua itu tidak mempercayai perkataan dari Liu. Ia pun menganggap jika guru besar tidak akan mungkin mengatakan hal tersebut. Dan singkatnya, Liu pun mengatakan kepada Ningki jika ia akan menahan biksu tua itu meskipun kekuatan dirinya tidak setara dengannya. Ia pun mencoba menteleportasikan Ningki dan Sangsang agar bisa keluar dari kerajaan tersebut. Yang pada akhirnya Ningki dan Sangsang menemukan kembali kereta kudanya dan bergegas untuk pergi mencari tempat yang aman. Sementara biksu tua itu pun membiarkan Liu untuk pergi dan meminta Liu untuk menyampaikan pesannya kepada guru besar jika ia sangat kecewa kepada guru besar dalam menangani kasus anak Raja Neraka. Sedangkan saat ini Jenderal Kuil Siling beserta pasukannya mencoba untuk mengejar kereta kuda milik Ningki. Namun tiba-tiba para pendeta kuil cahaya berusaha menghalangi pasukan kuil siling. Mereka pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang, sehingga pasukan kuil siling tak dapat mengejar Ningki dan Sangsang. Yang ternyata para pendeta kuil cahaya masih mempercayai jika Sangsang merupakan penerus dari kuil cahaya, seperti yang dikatakan oleh kakek Wei Guang waktu itu.
Terlihat Bei Fei mengatakan kepada pasukannya jika Ningki dan Sangsang akan pergi ke kota Huang di perbatasan kerajaan Tang. Dikarenakan kota tersebut merupakan kota Ningki dan Sangsang dibesarkan dan mereka pasti akan pergi melewati hutan kabut. Dikarenakan dia yakin jika Ningki akan memilih jalan tersebut. Dan ternyata Bei Fei yang berada di hutan kabut berhasil menemukan Ningki dan Sangsang di sana. Sehingga Ningki yang melihat kedatangan Bei Fei merasa terkejut. Kenapa Bei Fei bisa mengetahui keberadaannya saat ini? Dikarenakan dia sangat yakin tidak ada orang yang mengira jika mereka lewat jalan ini. Kemudian Bei Fei mengatakan kepada Ningki agar menyerahkan anak Raja Neraka kepadanya. Namun Ningki mengatakan jika ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Sangsang saat ini. Mendengar hal tersebut, Bei Fei langsung mengajak Ningki untuk bertarung, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Sangsang berusaha untuk membantu Ningki. Ia pun menyerang Bei Fei dengan kekuatan hitam miliknya, sehingga membuat Bei Fei menjadi muntah darah. Terlihat Sangsang langsung pingsan di sana dikarenakan telah mengeluarkan kekuatannya. Dan melihat hal tersebut, dengan cepat Ningki membawa Sangsang pergi dari sana. Sementara saat ini para pasukan Kuil Siling menemui Ketua Su di kota Huang. Dikarenakan pasukan Kuil Siling mengetahui jika Ningki dan Sangsang akan ke sana. Saat itu mereka mengajak Ketua Su untuk bekerja sama menangkap Ningki dan Sangsang. Yang padahal mereka tidak tahu jika Ketua Su sudah menganggap Ningki dan Sangsang sebagai anaknya sendiri. Sehingga Ketua Su pun berpura-pura marah dengan mengatakan akan mencari keberadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Dan singkatnya Ketua Su pun berhasil menemukan Ningki dan Sangsang yang akan menuju kota Huang. Sang ketua pun sangat marah kepada Ningki dikarenakan dirinya tidak pernah pulang dan sudah lupa kepada sang ketua. Setelah itu sang ketua pun mengajak Ningki dan Sangsang untuk pergi bersama ke kota Huang. Dan tak lama kemudian para pasukan Ketua Su pun datang ke sana dengan menyambut Ningki yang sudah kembali. Singkatnya, Ningki dan Sangsang yang telah tiba di perbatasan kerajaan Tang disambut oleh teman-temannya. Mereka pun mengadakan pesta atas kembalinya Ningki di sana. Dan singkatnya, ketika semua orang tertidur pulas, Ningki mengajak Sangsang untuk pergi dari sana. Dikarenakan ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika mereka bersembunyi di kota ini. Sehingga malam itu juga mereka berdua dengan segera pergi dari sana. Dan akhirnya, keesokan paginya Ketua Su yang terbangun tidak melihat Ningki dan Sangsang di sana. Sehingga ia menganggap mereka berdua sudah pergi meninggalkannya kembali dan ia pun sangat bersedih. Kemudian tiba-tiba prajuritnya datang dengan melaporkan jika pasukan Siling datang ke sana. Dan tujuan pasukan Siling ke sana dikarenakan mereka merasa jika Ningki dan Sangsang berada di kota tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Ketua Su berpura-pura tidak tahu keberadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.